Shalom, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi kita dalam pelajaran PJOK. Tentunya bersama Miss Ruth. Kali ini kita sudah masuk di tema 7 ya. Kalian bisa buka di halaman 9. Subtema 1. Materinya tentang mempraktekkan berjalan di air. Tahukah kalian apa itu permainan mengejar ikan? Permainan menjaring ikan dilakukan di dalam air. Permainan ini dimainkan secara berkelompok, berarti dilakukan lebih dari 1 atau 2 orang ya. Untuk memainkannya kita harus bisa berjalan di dalam air. Ayo perhatikan cara melakukan permainan menjaring ikan berikut. 1. Buatlah 2 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 6 siswa atau 6 anggota ya. Mula-mula anggota kelompok pertama membentuk jaring. Berdiri secara bergandengan di kolam. Kalian bisa lihat ya di gambarnya itu yang atas. 3. Anggota kelompok kedua bebas berdiri di mana saja asalkan masih di dalam kolam. Berarti yang menjadi jaring itu saling berpegangan tangan, dan yang menjadi ikan itu berdirinya bebas, terserah, tidak harus berpegangan tangan karena menjadi ikan. Saat aba-aba diberikan, anggota kelompok pertama mulai berjalan di air dan mencoba menjebak anggota kelompok kedua di dalam jaring. Atau anggota kelompok pertama harus tetap bergandengan tangan, berarti yang menjadi ikan bisa berjalan bebas dan yang menjadi jaring tetap bergandengan tangan untuk bisa menjaring ikan yang berjalan bebas tersebut ya. 5. Anggota kelompok kedua yang telah terjebak harus keluar dari kolam, berarti yang terjaring keluar. Kelompok pertama menang jika dapat menjebak semua anggota kelompok kedua sebelum waktu habis. Berarti pemenangnya adalah yang menjadi jaring dan bisa menangkap semua ikan dengan batas waktu yang telah diberikan. Kelompok kedua menang jika masih anggota kelompok kedua yang belum terjebak saat waktu habis. Berarti kelompok ikan menang jika semua ikan belum terjaring dalam waktu yang telah diberikan ya. Paham anak-anak? Berarti permainan ini dilakukan di dalam kolam renang yang dangkal saja ya, karena berjalan permainannya dan dilakukan berkelompok ya. Kemudian lanjut lagi kita di halaman 17. Memahami gerakan berlari di dalam air dan mempraktekannya. Ada banyak sekali jenis-jenis olahraga air. Salah satunya adalah berlari di air. Olahraga tersebut dapat menyehatkan tubuh. Berlari di air dapat dipadukan dengan permainan. Permainan tersebut adalah kucing dan tikus. Kita harus berhati-hati saat melakukan permainan tersebut. Kita tidak boleh berlari terlalu cepat agar kita tidak terpeleset. Kemudian bagaimana cara kita melakukannya? Oke, buatlah kelompok yang terdiri dari 12 siswa. Seluruh siswa berdiri di dalam kolam renang yang dangkal. Pilihlah 2 siswa sebagai kucing dan satunya lagi sebagai tikus. Siswa yang lain bergandengan tangan membentuk lingkaran. Berarti dari 12, 2 diambil untuk menjadi tikus dan kucing. Kemudian yang 10 tadi bergandengan tangan membentuk lingkaran. Tikus berdiri di dalam lingkaran, kucing berdiri di luar lingkaran. Setelah aba-aba diberikan, kucing harus mencoba menangkap tikus. Sebaliknya, tikus mencoba menghindari kucing agar tidak tertangkap ya, dan berlari di dalam lingkaran maupun di luar. Siswa yang membentuk lingkaran berusaha menjaga lingkaran tetap utuh agar kucing tidak dapat masuk ke dalam lingkaran untuk menjaga tikus ya. Permainan berakhir jika kucing berhasil menangkap tikus. Berarti permainan ini
dilakukan kerjasama antara yang menjaga itu yang bergandengan tangan dan tikus supaya kucing tidak dapat masuk ke dalam lingkaran dan dapat menangkap tikus tersebut ya. Anak-anak, oke, permainan ini juga dilakukan di dalam kolam renang dan di air yang dangkal ya, karena ada berjalan dan berlari ya. Kemudian kita lanjut lagi mengerjakan latihan soal di halaman 29 ya. Nanti Miss Ruth kasih tahu mana saja yang harus dikerjakan. Oke, terima kasih anak-anak. Cukup sekian pelajaran kali ini. Semoga apa yang Miss Ruth sampaikan anak-anak dapat memahami dan dapat mengertinya dengan baik ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.